Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian yang Pak Ali banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Jumat 25 Februari 2022 kita senantiasa diberi kesehatan, tetap bisa melakukan kewajiban-kewajiban dalam kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Ini semua tak lepas dari nikmat hidayah, petunjuk dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu sangat mensyukurinya. Mari kita bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Ali banggakan, kemarin sudah kita banyak belajar terutama bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kemudian mengkreasikan undangan dengan seni lukis yang ada di daerah. Nah, kita juga kali ini perlu tahu tentang sikap-sikap kepahlawanan, sikap patriotisme yang kita ketahui dahulu sebelum kemerdekaan para pahlawan kita itu sangat berjuang ya, sangat sekali mempertahankan, mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya untuk bangsa ini sehingga kita merdeka. Kemudian setelah itu dalam mengisi kemerdekaan ternyata sikap-sikap kepahlawanan itu terus perlu ditumbuh kembangkan terutama oleh para generasi muda, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Nah, jadi sikap kepahlawanan dan patriotisme itu ditunjukkan oleh seorang guru ya, guru yang terus memberikan materi pembelajaran, menunjukkan sikap, mengajarkan keterampilan, melatihkan keterampilan dan seterusnya. Nah, ketika kamu melihat seorang guru mengajar dan mengajari kita tentang suatu ilmu, bagaimana pendapat kalian tentang sikap kepahlawanan, kesungguhan seorang guru? Nah, ini silakan dipikirkan, tidak bisa dijawab tidak apa-apa. Mengapa? Karena dengan adanya guru kita bisa membaca, menulis, berhitung, kemudian bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kamu pun juga diarahkan untuk bisa memiliki keterampilan. Nah, makanya tujuan pembelajaran kali ini bagaimana kita mampu mengembangkan sikap-sikap kepahlawanan, patriotisme dalam mengisi kemerdekaan. Jadi jiwa-jiwa kepahlawanan, jiwa-jiwa berjuang sekarang tetap harus ditumbuhkan ya dalam mengisi kemerdekaan. Nah, ini harus kita perhatikan dan nanti kita praktekkan. Nah, silahkan kamu coba bayangkan bagaimana jika seorang guru tidak punya sikap kepahlawanan, tidak bisa mengajar, tidak datang ke sekolah, misalnya seperti itu, apa yang terjadi? Maka kita itu akan menjadi anak-anak yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki keterampilan. Nah, itu ya. Oleh karena itu
guru dikatakan sebagai pahlawan bagi kita. Ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa? Karena jasa-jasa guru itu sangat banyak. Jadi kita semua bisa seperti ini, bisa memiliki pengetahuan, bisa memiliki keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, berhitung, berbicara. Itu semua dilatihkan oleh guru. Nah, patut bersyukur eh, sebagai guru dan sebagai anak-anak yang memiliki guru yang memiliki sikap perjuangan yang tinggi. Seperti diketahui bahwa berbagai peristiwa dari masa penjajahan waktu lalu, kemudian masa pergerakan nasional dan hingga kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, kemudian usaha mempertahankan kedaulatan negara telah melahirkan banyak sekali pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Sehingga jasa mereka itu sangat besar sebagai pahlawan yang membangun, mendirikan bangsa kita. Lalu pertanyaannya, seperti apa kita bisa menghargai mereka? Bagaimana caranya? Nah, baik, di bawah ini ada bacaan, mari kita baca secara saksama kemudian didengarkan dengan sebaik-baiknya. Menghargai jasa para pahlawan. Nah, bangsa yang besar dikatakan adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Nah, pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Ya, para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta bendanya, jiwanya, bahkan nyawanya, rela hilang untuk sebuah kemerdekaan ya. Nah itu, sehingga kita sekarang bisa menikmati kemerdekaan. Berkat jasa, pengorbanan, pengabdian, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa kita bisa terlepas dari penjajah, ya, menjadi negara yang merdeka, bebas, berdaulat, makmur. Nah itu ya. Nah, kamu sekarang sebagai generasi penerus bangsa memiliki tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Nah, kalian punya kewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan dalam rangka mewujudkan bangsa kita, bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, ya, dan bahagia. Nah, oleh karena itu, jika kamu telah ya turut menghargai jasa para pahlawan, ya disyukuri punya kemampuan untuk itu. Kemudian untuk menjadi pahlawan pembangunan, kalian dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan oleh pahlawan terdahulu ya. Misalnya ada nilai rela berkorban. Maksudnya sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ya toh. Rela berkorban dapat dibiasakan dari lingkungan rumah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, dan seterusnya. Jadi intinya kita bisa peduli terhadap orang lain. Kemudian nilai berikutnya memiliki jiwa yang besar. Maksudnya sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nah itu, jiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, memberi maaf, dan seterusnya. Itu sikap-sikap besar, sikap-sikap hebat kepahlawanan itu harus ditiru, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kamu paham tentang bacaan di atas,
tuliskan cara-cara menghargai jasa para pahlawan di sini ya. Jadi cara menghargai jasa pahlawan, ceritakan 4 saja. Misalnya seperti yang tadi itu, memiliki sikap rela berkorban. Maksudnya bagaimana, contohnya itu apa, itu. Nah, ini dikerjakan di buku tulis 4 bagan ini, kemudian nanti bisa difoto dikirimkan di grup. Ini ada sesuatu yang bisa menstimulasi atau merangsang kita berpikir pemecahan masalah. Nah ya, ayo belajar dari masalah. Misalnya, bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang minta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Nah ini, misalnya ada masalah seperti itu. Jika kamu menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Nah itu jika ada masalah itu. Kemudian jika kamu menjadi Bambang, tindakan apa yang akan kamu lakukan kepada Heru? Nah itu ya, ambil tindakan-tindakan yang positif ya. Kemudian di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan? Dan nilai apa dan nilai yang tidak kamu harapkan. Nah, misalnya kita ulangan di kelas. Nah, kamu mendapatkan nilai sesuai dengan harapan. Ternyata dapatnya 100. Wah, sesuai. Gimana sikapmu jika mendapatkan nilai sesuai harapan? Terus masalah yang kedua, kamu mendapatkan nilai yang rendah, tidak sesuai harapan. Terus sikapmu seperti apa? Nah, itu ya. Ini ditulis juga. Masalah yang ketiga, di kelas kita akan diadakan ulangan. Kamu ingin mendapatkan nilai bagus, karena itu kita harus belajar dengan tekun. Bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Nah itu, apakah mencontoh, apakah tidak, apa alasannya? Nah itu ya. Kemudian dalam ulangan, jika ada teman kamu meminta jawaban, apakah kamu rela memberikannya? Misalnya ya, kenapa? Misalnya tidak, itu kenapa? Nah itu ya. Setiap berangkat ke sekolah, Andi dan Agus selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Kemudian saat berjalan kaki, tiba-tiba seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat masuk sekolah. Padahal nenek itu membutuhkan pertolongan mereka untuk bisa berdiri. Nah itu. Kemudian coba pikirkan, tuliskan jawabannya. Apakah sikap Andi dan Agus mencerminkan sikap rela berkorban? Jika iya, mengapa? Jika tidak, jawabannya terus mengapa? Jika kamu menjadi Agus dan Andi, tindakan apa yang harus kamu lakukan? Nah, semestinya harus dilakukan tindakan apa? Dijawab ini ya. Kemudian berikutnya terakhir, saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ya, ada 2 orang teman kita itu yang asik berbicara sendiri. Nah, ini terjadi nih. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Gurunya. Bagaimana sikap kalian terhadap 2 temannya itu? Nah, apakah mendukung, tidak, apa, dan bagaimana alasannya? Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh kedua teman-teman kamu itu tadi? Nah itu, mengapa demikian? Silakan dijawab, kemudian jawabannya difoto, dikirimkan di grup ya. Nah kemudian ayo kita berkreasi. Tugas terakhir itu membuat gambar, menggambar, yang mana gambarnya itu adalah gambar-gambar kebudayaan di daerah ya, kekayaan budaya di daerah, kesenian, seni lukis yang menggambarkan budaya-budaya
di daerah. Misalnya ini ada tari, ada wayang. Nah itu ya, kemarin sudah menggambar atau membuat undangan, sekarang melukis kebudayaan atau kesenian di daerah kita. Nah, itu ya. Ini contoh lukisan sebagian dari kebudayaan-kebudayaan di daerah kita. Nah, anak-anakku sekalian, demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita renungkan seperti apa mengantarkan kamu menjadi seorang pahlawan ya. Artinya memiliki sikap-sikap kepahlawanan, rela berkorban, kemudian berjiwa besar. Pak Ali harapkan supaya kalian tanamkan sikap-sikap kepahlawanan itu dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Materi kegiatan belajar mengajar kita sampai di sini dahulu. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan tetap protokol kesehatan yang ketat, makan makanan sehat dan berolahraga. Dan Pak Ali akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.